Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, seluruh jemaat dan simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema Dunia Roh memasuki sesi yang ke-8 dari sesi-sesi yang sudah kita ikuti sebelumnya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Terlebih lagi ketika kita membahas dunia roh, sangat penting untuk mendapatkan pimpinan Roh Kudus membahas topik ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat dan juga pelindung kami yang hidup. Hari ini kami melanjutkan ibadah secara live streaming. Topik yang sedang kami bahas pada saat ini adalah dunia roh. Kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin, dan juga membukakan pikiran kami untuk memahami kebenaran saat ini. Karena yang sedang kami bahas adalah dunia roh, hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan kebenaran-kebenaran ini. Sehingga dengan mempelajari dunia roh, kami akan tahu bagaimana aktivitas di dunia roh, agar kami tahu dan bisa menghindari serangan-serangan dari si iblis yang berusaha menghancurkan dan menjatuhkan iman kami. Kami siap belajar oleh pimpinan, tuntunan, dan juga perlindungan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema khotbah hari ini adalah kelanjutan dari sesi sebelumnya. Saat ini kita akan memasuki sesi yang ke-8 dari tema dunia roh. Hari ini judul yang akan kita kupas cukup menarik karena membuat kita berpikir kenapa bisa demikian, kenapa bisa terjadi. Judulnya adalah murid-murid Yesus gagal mengusir setan. Ternyata yang namanya menyatakan kuasa Allah bukan hanya pendeta-pendeta zaman sekarang yang bisa mengalami kegagalan. Misalnya, Anda mendoakan orang, berdoa tapi orang itu tidak sembuh-sembuh. Anda usir setan, usir terus setan itu nggak keluar-keluar. Ternyata kegagalan-kegagalan demikian bukan hanya dialami oleh pendeta-pendeta zaman sekarang, ini pun pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa bisa terjadi demikian? Oke? Nah, kita akan baca dulu ayat Alkitabnya di Matius pasal yang ke-7 ayat 14 ke bawah. Karena perikop inilah yang akan kita kupas kenapa murid-murid Yesus bisa mengalami kegagalan dalam mengusir setan. Matius 17 ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah aku. Ia sakit. Ayat 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dan dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang terakhir, ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Satu perikop pendek, tapi mengajak kita melakukan perenungan secara mendalam. Karena banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita ambil dari sini.
Apa yang dibahas di dalam perikop Matius 17 ayat 14 sampai ayat 21, saya bagi menjadi 4 pembahasan yang penting, intisarinya yang akan kita kupas pada hari ini. Yang pertama adalah, anak kecil ini sebenarnya menderita penyakit ayan atau menderita karena kerasukan setan. Karena satu sisi, orang tuanya mengatakan penyakit ayan. Tapi sisi lain, Yesus mengusir setan. Jadi sebenarnya yang benar itu mana? Lalu yang kedua, murid-murid Yesus gagal mengusir setan. Kita akan pelajari di mana letak kegagalannya, lalu kenapa mereka bisa mengalami kegagalan. Yang ketiga, iblis memiliki level kekuatan dan kekuasaan yang berbeda-beda. Yang keempat, menaklukkan iblis dengan level iman yang lebih tinggi. 4 poin ini yang akan kita kupas melalui judul hari ini. Yang pertama yang akan kita kupas, anak kecil ini menderita penyakit ayan atau karena kerasukan setan. Karena penulis Injil Matius mengatakan anak ini sakit ayan. Dan sakit ayan ini berdasarkan penegasan dari orang tuanya yang sudah lama merawat anak dia. Tentu orang tuanya sudah tahu penyakit ayan itu seperti apa. Kita lihat ayat yang ke-14-15, diungkapkan, seorang ayah membawa anaknya yang sudah lama sakit ayan. Dan anaknya itu sangat menderita karena penyakit itu sering kambuh secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Inilah masalahnya. Karena itu kalau orang menderita penyakit ayan, lebih baik itu dia jangan sering seorang diri. Karena seringkali dia akan kambuh tidak mengenal waktunya. Ketika lagi makan, tiba-tiba kejang. Ketika jalan, tiba-tiba lagi kejang. Dan soalnya adalah tempatnya pun dia tidak tahu. Misalnya, ketika dia lagi berjalan di sebuah jalan, sebelahnya ada got. Nah, itu kan bahaya. Ketika dia dapat serangan, tiba-tiba kejang, jatuh ke dalam got, mati, kelelap oleh air. Atau bisa ke tempat yang berbahaya seperti api. Makanya orang tuanya mengatakan dia sering jatuh ke air dan ke api. Kita lihat ayat yang ke-15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. 2 tempat yang berbahaya bagi penyakit ayan adalah api. Karena ketika dia lagi kejang jatuh ke api, dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Atau ke air, ketika dia kejang, kecemplung ke air, kecemplung ke got, dia nggak bisa bernapas, ya mati. Karena itu penyakit ini memang gampang-gampang susah. Intinya, orang tua ini sayang kepada anaknya, dia tidak tega melihat anaknya sudah lama menderita sakit ayan ini. Sehingga dia cari pengobatan kemana-mana, tapi tidak mendapatkan kesembuhan. Ketika dia dengar bahwa Yesus Kristus bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, datanglah dia kepada Yesus dengan berharap agar anaknya itu bisa memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, berarti orang tua ini selalu mencari info di mana ada bisa menyembuhkan anak dia pergi. Tapi selama ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan sampai dia dapat berita bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan macam-macam penyakit sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Apa sih penyakit ayan itu? Penyakit ayan atau epilepsi adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kejang berulang-ulang akibat aktivitas listrik yang tidak normal di dalam otak. Jadi Bapak Ibu, di dalam otak kita itu ada jaringan listrik. Walaupun listriknya kecil voltasenya. Karena listrik inilah yang mengirimkan sinyal yang merangsang. Jadi ketika Anda melihat sesuatu, apa yang Anda lihat lalu dikirimkan mata yang melihat, lalu dikirimkan ke otak untuk analisa. Oh ini bunga, oh ini buah, oh itu ini macam-macam. Karena itulah Allah ciptakan manusia luar biasa. Gejala sakit ayan sangat beragam, mulai dari kejang parsial. Kejang parsial itu adalah hentakan di salah satu anggota tubuh, misalnya tangan, tiba-tiba bisa bergetar seperti ini. Nah, kadang-kadang juga bisa mengalami kejang itu seluruh tubuh, karena melibatkan seluruh otak yang dapat mempengaruhi kesadaran perilaku atau gerakan otot dari pasien.
Kadang saya sering kali juga melihat orang yang sakit ayan. Tahu-tahu dia lagi duduk, muncul penyakit ayan kejang-kejang. Seluruh dari kepala sampai ke kaki bergetar, kejang-kejang. Itu penyakit ayan. Penyebab pasti dari penyakit ayan ini seringkali tidak diketahui, tetapi bisa disebabkan oleh kerusakan atau perubahan pada otak. Jadi misalnya otak kita ada permasalahan, ada kerusakan sel-selnya, bisa menimbulkan kejang-kejang seperti itu. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Ternyata teknologi kedokteran sudah begitu canggih, tetap penyakit ayan itu tidak bisa disembuhkan. Saya punya seorang jemaat, namanya Ibu Diana. Nah, dia punya saudara, dia punya kokonya itu tinggal di Singapura dan dia punya penyakit ayan. Padahal kokonya itu seorang dokter loh. Ternyata dokter pun tidak mempan menghadapi penyakit ayan. Sehingga dia mencari dokter yang bisa menangani dia. Dia temukan ada seorang dokter di Surabaya yang punya kemampuan untuk menangani orang yang sakit ayan. Walaupun memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa meringankan gejalanya. Sehingga dalam waktu tertentu dia dari Singapura datang ke Surabaya hanya untuk mengobati penyakit ayan. Dokter diobati oleh dokter. Nah, ini kan jadi ribet jadinya ya. Dokter kan tungkang menyembuhkan penyakit, tapi faktanya dokter pun tidak luput dari serangan penyakit ayan ini. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang hidup itu terdiri dari 3 unsur. Jadi Anda, saya, kita masih hidup, ada 3 unsur di dalam diri setiap manusia. Kita baca dulu dasar ayat Alkitabnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi manusia terdiri dari 3 unsur ini. Manusia hidup. Ada yang namanya tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Jadi Rasul Paulus menekankan ketiga unsur sewaktu kita masih tiga-tiganya masih utuh. Yang kelihatan adalah tubuh, tapi ada 2 unsur lagi yang tidak kelihatan, yaitu jiwa dan roh. Memang kadang-kadang orang sulit sekali membedakan antara jiwa dan roh. Nah, ini saya kupas pada sesi yang lain tentang tubuh, jiwa, dan roh. Pembagiannya seperti apa, penjelasannya itu seperti apa. Karena saya tidak bisa jelaskan di bagian ini, karena nantinya akan kacau dan akan panjang lebar. Nah, dari ketiga unsur ini, manusia bisa sakit. Dengan kata lain, 3 unsur ini bisa mengalami sakit. Berarti manusia bisa sakit secara tubuh atau jasmani. Manusia bisa mengalami sakit jiwa, manusia bisa mengalami sakit roh. Mungkin kalau sakit tubuh dan sakit jiwa itu sudah sering kali Anda dengar. Orang tuh sakit jiwa tuh gila tuh orang. Tapi sakit roh, mungkin Anda baru pertama kali dengar, tapi memang faktanya ada sakit roh. Nah, kita lihat penjelasan lebih jauh apa yang sakit roh itu. Penyembuhan untuk ketiga macam penyakit juga berbeda-beda. Artinya, memerlukan spesialisasi di dalam penanganan penyakit-penyakit ini. Kita lihat lebih jauh sakit tubuh. Ketika seseorang mengalami sakit secara tubuh jasmani, maka harus ditangani orang yang berkompeten dalam hal tersebut, diobati secara medis, yaitu ditangani oleh dokter-dokter, ditangani oleh rumah sakit. Nah, dokter ini punya sekolah, kuliah kedokteran, sehingga melalui kuliah tersebut dianalisa seluruh tubuh manusia, jasmani manusia. Saya dulu punya seorang jemaat di Surabaya. Dia namanya Feni. Dia dokter gigi. Satu kali saya ngobrol-ngobrol dengan dia, saya tanya berapa lama kuliah sebagai dokter gigi. Dia cerita lumayan panjang. Dia berkata, Pak Nathan, seorang dokter gigi fokus yang dipelajari itu hanya dari kepala sampai ke leher saja. Ya.
Tapi membutuhkan waktu berapa lama? Bertahun-tahun. Hanya bagian kepala saja, saraf-saraf. Karena gigi itu berkaitan dengan saraf-saraf. Memerlukan waktu bertahun-tahun. Kami pelajari waktu cabut gigi, menangani sebagai operasi gigi dan sebagainya. Operasi mulut dan sebagainya. Ternyata nggak gampang ya. Karena itu, dari kepala sampai ke kaki, kalau ada masalah yang nangani adalah dokter. Misalnya ketika kita punya badan lemas, kenapa? Lalu dicari nih unsur, oh ditemukan kurang garam, tinggal tambah garam, baik kembali itu badannya, sehat, segar kembali. Jadi seluruh tubuh itu ada unsur-unsur yang memerlukan penanganan. Oke. Lalu yang kedua, sakit jiwa. Nah, sakit jiwa tidak bisa ditangani oleh sembarang dokter. Maka ketika seseorang mengalami masalah kejiwaan, yang menangani itu biasa psikolog atau psikiatri. Kadang-kadang gabungan antara psikolog dengan psikiatri. Karena menganalisa masalah kejiwaannya. Dan orang yang sakit jiwa tuh seringkali fisiknya tuh sehat. Hanya masalah gangguan kejiwaannya. Ketika gangguan kejiwaannya bisa ditangani, ya sudah sembuh. Normal kembali. Nah, kemudian yang masalah adalah sakit roh. Nah, sakit roh ini nggak bisa ditangani oleh medis. Nggak bisa ditangani dokter. Juga tidak bisa ditangani oleh seorang psikolog atau psikiatri. Kenapa demikian? Karena jiwanya tuh nggak masalah. Kemudian tubuhnya nggak masalah. Dia hanya mengalami gangguan roh jahat. Nah, ini hanya bisa ditangani oleh seorang rohaniwan. Dengan kata lain, seorang hamba Tuhan yang benar dipakai Tuhan, yang bisa mengusir setan. Karena begitu setannya berhasil dikeluarkan, sehat lagi dia. Jadi tiga-tiganya bisa mengalami sakit. Tubuh, jiwa, roh. Namun, dalam kasus tertentu bisa terjadi gabungan 2 atau 3 unsur itu secara bersamaan. Dengan kata lain, orang itu bisa sakit secara tubuh dan juga jiwanya terganggu. Seringkali dimulai dari gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa, tubuhnya jadi tidak terurus. Makan sembarangan, tidur kacau balau, sehingga tubuhnya pun akhirnya diforsil, jatuh sakit dia. Kemudian, sakit jiwa dan gangguan roh jahat. Kalau dia sakit jiwa dan gangguan roh jahat, berarti tubuhnya itu sehat, nggak ada masalah. Tapi karena jiwanya bermasalah, sehingga roh jahat juga masuk untuk mengganggu dia. Lalu yang ketiga, sakit tubuh dan gangguan roh jahat. Berarti jiwanya yang sehat. Secara tubuh sebenarnya juga sehat, tapi ada roh jahat di dalam tubuhnya. Sakit tubuh dan gangguan roh jahat. Dengan kata lain, roh jahat bisa membuat dia itu penyakit. Artinya, roh jahat bisa mendatangkan penyakit bagi dia. Begitu setannya dikeluarkan, penyakitnya juga sembuh. Banyak kasus-kasus seperti itu. Dan yang keempat adalah dia mengalami sakit tubuh, jiwa, dan roh. Artinya, dia sakit tubuh, jiwanya bermasalah, dan dia kerasukan setan. Nah, ini tiga-tiganya ada. Lengkap dia. Satu sisi, dia mengalami gangguan jiwa. Sisi lain, roh jahat juga bekerja di dalam tubuhnya. Di dalam dirinya, akibatnya tubuhnya tidak terurus. Tidur sembarangan, makan kadang-kala datang ke tong sampah. Karena dia masih ada naluri laparnya. Dia masih bisa hidup karena naluri laparnya membuat dia itu mencari makanan di tempat-tempat sampah. Begitu kotor. Dampaknya apa? Ya tubuhnya hancur, tubuhnya yang rusak. Yang dialami anak ini adalah gangguan sakit tubuh, penyakit ayan, dan ada gangguan roh jahat. Karena itulah ayahnya berkata, ia sakit ayan. Tapi Yesus lakukan penanganan, usir roh jahat. Begitu roh jahatnya keluar, penyakit ayannya juga sembuh. Oke, jadi gangguan seperti bisa terjadi. Kita lihat Matius pasal yang ke-17 dan 15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Perhatikan, kasihani anakku sakit ayan. Tapi ketika Yesus melakukan penanganan terhadap masalahnya di ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi kalau kita lihat, anak ini secara tubuh dia sakit.
Sering kejang-kejang. Ini kan tubuh, kejang-kejang. Sehingga orang tuanya ini penyakit ayan. Dan kemungkinan memang penyakit ayan. Tapi penyakit ayan yang dialami oleh anak itu dari mana? Dari setan. Karena begitu setannya diusir keluar, penyakit ayannya juga sembuh. Seharusnya kalau dia hanya kerasukan setan, setannya dikeluarkan, penyakit ayan masih ada di dalam tubuhnya, masih bisa kejang-kejang. Tapi faktanya begitu setannya keluar, penyakitnya juga sembuh. Berarti anak ini ada dua, gangguan roh jahat. Roh jahat inilah yang akhirnya mendatangkan penyakit ayan itu. Begitu roh jahatnya keluar, penyakit ayannya juga sembuh. Kita perbandingkan kembali kedua ayat tersebut. Oke, dari pembandingan ini kita melihat sesuatu kebenaran. Seringkali kita sulit sekali mendeteksi apakah orang itu hanya sakit pada tubuh, jiwa, atau gangguan roh jahat. Memang sulit dideteksi. Maka sebelum kita melakukan penanganan, yang pertama dulu adalah kita mendeteksi, mencari sumbernya itu di mana. Sama seperti seorang dokter. Tidak mungkin Anda mau berobat ke dokter, begitu datang langsung resepnya dikasihkan, pulanglah, cari obat. Nggak mungkin kan? Kan dia akan cek dulu. Dia akan tanya, sakit apa selama ini? Setelah itu diceklah badan kita, suhu kita, tekanan darah, oksigen. Nah, kemudian kita diambil darah untuk dites di laboratorium, permasalahannya apa. Nah, setelah ditemukan penyakitnya, baru ditangani penyakitnya. Jangan sampai orang ini sakit paru-paru yang ditangani penyakit jantung. Ini kan fungsinya beda, bagiannya beda. Dokter jantung, dokter paru. Penanganan itu berbeda. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, orang tuanya tidak curiga bahwa itu adalah gangguan roh jahat. Maka ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak berkata, Tuhan kasihanilah anakku, tolong usir setan yang ada di dalam tubuh anakku. Enggak. Tuhan kasihanilah anakku, dia sakit ayan dan sangat menderita. Jadi anggapan dari orang tuanya adalah penyakit jasmani. Kemungkinan murid-murid Yesus juga tidak menyadarinya. Saat itu mereka memang mendoakan anak ini. Nah, apakah waktu mendoakan murid-murid Yesus mengusir setan? Dalam nama Yesus, setan keluar. Karena ini penyakit ayan. Ada kemungkinan setelah dibawa ke murid-murid Yesus, anak itu kejang, tiba-tiba kejang. Bisa terjadi kemungkinan. Atau mendapatkan penjelasan dari ayahnya. Oh, anakku sakit ayan dan seringkali kejang-kejang. Sehingga kalau itu sakit ayan, murid-murid tidak mungkin lakukan usir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Enggak. Tapi pasti murid-murid akan doakan supaya penyakit ayannya disembuhkan. Artinya, mendeteksi suatu penyakit bukan hal yang mudah. Penyakit ayan dan gangguan iblis. Ada hal yang sangat menarik yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Iblis bisa menimbulkan penyakit pada tubuh jasmani manusia. Terbukti dari anak ini. Dia sakit ayan dan sumber penyakit ayan itu dari iblis. Begitu iblis yang diusir keluar, penyakit ayannya juga sembuh. Begitu iblis diusir keluar, penyakit langsung sembuh. Nah, bukti nyata bahwa penyakit jasmani bisa didatangkan dari iblis adalah kasus yang dialami oleh Ayub yang mengalami penyakit kanker kulit. Jadi, kita akan lihat bagaimana iblis mendatangkan penyakit jasmani untuk Ayub. Iblis ternyata bisa memakai berbagai macam media dan sarana di dunia untuk mendatangkan penderitaan, kehancuran, dan kebinasan bagi manusia. Iblis bisa memakai media apapun. Ada 3 hal umum yang dipakai iblis ketika menyerang Ayub. Dan 3 hal yang umum ini saya katakan umum karena selalu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dan mungkin kita tidak akan menyangka bahwa itu bisa dipakai oleh iblis. Yang pertama adalah iblis memakai api untuk menghabisi semua gembala dan hewan Ayub. Jadi satu kali hewan-hewan Ayub sedang digembalakan oleh gembalanya di padang. Tiba-tiba api turun dari langit membakar hewan-hewan Ayub, membakar gembala-gembala Ayub, hanya satu yang lolos. Bayangkan Bapak Ibu,
Betapa cepatnya api itu, berapa luas api itu. Kalau yang dibakar jadi sate itu hewan-hewan, wajar. Karena hewan itu nggak punya otak. Ketika api akan turun di depan, dia menyelamatkan diri, bisa lari ke depan. Tapi manusia kan enggak. Karena api itu turun dari langit. Jadi ketika api turun dari langit, otomatis gembala akan melihat. Jika api jatuhnya ke depan, mereka akan lari ke belakang. Jika apinya jatuhnya akan ke samping kanan, ke kiri, mereka pasti lari ke samping kanan. Dan berapa cepat apinya, saya yakin itu sangat cepat. Karena gembala-gembala tidak bisa melarikan diri. Dan kemungkinan apinya turunnya juga besar. Sehingga membakar habis, tapi satu orang yang disisakan untuk datang memberikan laporan kepada Ayub. Kemudian memakai angin. Satu ketika anak-anak Ayub 10-nya sedang berpesta di rumah salah satu saudara mereka. Ketika mereka sedang berpesta, tiba-tiba anginnya begitu kencang melanda rumah itu sehingga rumah tempat anak-anaknya berpesta ambruk roboh seketika sehingga semua anak Ayub mati. 10-10-nya. Kebayang nggak? Berapa cepat angin itu. Kalau angin yang meruntuhkan atau merobohkan bangunan itu, kita ada di dalam sebuah gedung bertingkat, mungkin wajar kita nggak keburu keluar. Atau ketika kita di mall, jalan-jalan belanja, kita nggak keluar, nggak bisa keluar, mati. Karena gedung itu dibuat roboh, wajar. Ini rumah. Seberapa besar sih rumah anak-anak Ayub? Mestinya masih keburu keluar. Karena ketika angin begitu kencang, mereka sudah waspada. Karena getaran dulu di rumah itu. Tapi nggak bisa. Mereka tiba-tiba angin itu menghempaskan rumah itu. Sehingga rumah itu roboh, mereka tidak sempat keluar. Api itu hal yang biasa. Kita lihat sehari, kita pakai untuk masak, kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Angin pun hal yang biasa, karena setiap hari kita bertemu dan juga berurusan dengan angin. Ternyata api maupun angin bisa dipakai oleh iblis untuk mendatangkan musibah, bencana, dan kecelakaan bagi manusia. Lalu, yang selanjutnya adalah penyakit. Nah, yang ingin saya kupas lebih jauh adalah penyakit, karena berkaitan dengan masalah penyakit ayan yang diderita oleh anak ini. Kita lihat Ayub pasal 2 ayat yang ke-7 sampai 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Perhatikan, ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Jadi awalnya Ayub tuh sehat. Tiba-tiba dia mengalami penyakit, bara yang busuk. Bara ini adalah semacam bisul yang kalau kita istilah zaman sekarang itu adalah kanker, penyakit kanker. Dan kanker yang dialami oleh Ayub itu kanker yang ganas. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki itu gatal-gatal, bernanah, keluar darah, air, nanah, bau busuknya tuh luar biasa. Itu kanker kulit yang ganas. Penyakit yang dialami Ayub itu sangat jelas itu dari iblis. Itu bukan penyakit misterius yang tidak terdeteksi. Jadi kalau Ayub hidup di zaman sekarang, ketika Ayub itu dibawa ke rumah sakit, pasti dokter itu berkata, oh kamu mengalami penyakit kanker ganas. Orang tidak akan curiga bahwa penyakit itu dari setan. Nggak akan curiga. Karena itu penyakit fisik. Setelah dicek di laboratorium akan keluarlah engkau mengalami kanker kulit. Selesai. Tubuh jasmani. Tapi faktanya penyakit itu didatangkan oleh si iblis. Nah, jika Ayub dibawa bara itu dapat menunjuk pada bisul atau kanker dengan teknologi atau dengan medis zaman sekarang. Dari apa yang dialami oleh Ayub, oleh anak yang sakit ayan, maupun penyakit kanker yang dialami oleh Ayub, alangkah baiknya ketika kita berobat ke dokter atau ke medis disertai dengan berdoa. Makanya seringkali ketika saya mendoakan orang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka waktu kita besok,
kita juga selain doakan juga kusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada gangguan-gangguan roh jahat, kami usir, kami keluarkan, kami hardik dengan kuasa Yesus Kristus. Setelah itu kita doakan. Karena yang kita doakan tuh kita nggak tahu apakah penyakit yang dialami itu memang penyakit medis murni ataukah memang ada serangan iblis yang mendatangkan penyakit bagi dia. Karena itu ketika seorang Timbasu, seorang hamba Tuhan, siapapun Anda mendoakan seseorang yang mengalami sakit penyakit, jangan lupa juga lakukan pengusiran setan. Sebut saja karena iblis takut dengan kuasa nama Yesus. Bisa saja dia sakit itu karena penyakit didatangkan dari iblis. Begitu iblisnya berhasil Anda keluarkan, usir di dalam nama Yesus, maka orang itu juga otomatis akan mengalami kesembuhan. Ya. Bagian yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus gagal mengusir setan. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya 3 tahun, mungkin banyak orang tidak tahu bahwa Yesus sebenarnya mendirikan sekolah tinggi teologi atau STT Yesus Kristus. Sekolah tinggi teologi yang Yesus adakan, yang pertama adalah diselenggarakan untuk mendidik 70 murid yang tercatat dalam Injil Lukas 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, 70 murid ini kemungkinan dididik oleh Tuhan Yesus itu dijadikan sebagai tenaga part-time. Karena nggak ada kelanjutan, mereka diutus-utus terus. Mungkin mereka punya keluarga, Yesus hanya meminta waktu mereka dalam waktu tertentu. Oke, tanggal sekian bulan sekian. Tanggal sekian bulan sekian. Kalian bisa nggak aku utus? Karena faktanya 70 murid yang dicatatkan dalam Lukas pasal 10 1 sampai 2, Yesus utus 2 orang. Kalau 2 orang, berarti itu ada 35 grup dong. 35 grup betul. Kemudian ada 12 murid atau dikenal dengan 12 rasul yang dicatatkan dalam Matius 10 ayat 1 sampai 15. Nah, ini yang dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai full timer. Mereka siang malam selama 3 tahun untuk mengikuti Tuhan Yesus secara teori dan praktek Tuhan Yesus berikan kepada mereka, dan mereka tuh full time mempersembahkan hidup mereka, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan profesi mereka yang semula kebanyakan dari mereka adalah nelayan-nelayan yang sering menjala ikan di Danau Tiberias. Dari mengikut Yesus. Dan secara prinsip, Yesus juga menanggung kehidupan mereka. Makanya ada bendahara yang kebetulan menjabat bendahara saat itu adalah Yudas Iskariot. Setelah ada persembahan-persembahan, dikelola duit, lalu sebagian duit itu dipakai untuk biaya hidup murid-murid dan keluarga mereka. Karena di antara murid-murid Tuhan Yesus ada yang sudah berkeluarga, yaitu Petrus. Dari mana kita tahu Petrus sudah berkeluarga? Apakah pernah disebutkan istri Petrus? Tentu tidak. Kita nggak pernah tahu nama istri Petrus. Apakah Petrus punya anak-anak? Kita nggak tahu. Yang kita tahu satu hal adalah Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah, kalau Petrus punya mertua, otomatis punya istri. Kalau punya istri, tidak menutup kemungkinan punya anak. Dan kalau punya istri anak, otomatis Petrus membutuhkan biaya bukan hidup untuk dirinya, tapi juga untuk istri, anak-anak, dan untuk orang tua Petrus itu sendiri. Oke? Nah, baik tenaga part-time maupun tenaga full-time, sebelum Tuhan Yesus utus mereka, Tuhan Yesus itu telah membekali mereka dengan kuasa-kuasa. Kita lihat kuasa itu yang dibekali kepada mereka. Lalu, mengapa ke-12 murid ini bisa mengalami kegagalan dalam mengusir setan dan menyembuhkan anak yang menderita penyakit ayan? Bukankah 70 murid sudah dikasih kuasa loh, bisa usir setan loh. Yang dicatatkan dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Mereka setelah diutus lalu pulang memberikan laporan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Artinya di lapangan mereka sudah coba usir setan. Dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar, orang itu sembuh. Nah, apalagi yang dijadikan sebagai full timer oleh Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sudah bekali mereka dengan kuasa yang lebih dahsyat. Tapi faktanya mereka gagal mengusir setan. Matius 17 ayat 16,
Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Artinya, kalau penyakit ayan itu dari setan, murid Yesus gagal mengusir setan. Karena gagal menyembuhkan orang ini. Ini adalah laporan dari orang tua anak yang mengalami sakit ayan. Tentu laporan ini cukup mengganggu reputasi murid-murid Tuhan Yesus, terutama Yesus sendiri. Karena Yesus kan Tuhan. Masa murid-muridnya seharusnya juga punya kuasa, tapi tidak sanggup menaklukkan setan, menyembuhkan penyakit. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ternyata murid Yesus juga mengakui secara terus terang bahwa mereka gagal, mereka tidak berhasil mengusir setan, tidak berhasil menyembuhkan orang yang sakit itu. Ini adalah pengalaman pahit yang kemungkinan pertama kali mereka alami. Pertama kali. Suatu kegagalan dalam peperangan rohani menaklukkan iblis. Itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, apakah ini akan dikatakan itu peristiwa yang memalukan? Sulit juga dikatakan. Karena mereka itu bukan pemilik kuasa. Mereka usir setan. Kalau setan itu tidak keluar, mereka juga ada keterbatasan. Karena sumber kuasa itu bukan mereka yang tentukan. Okay? Kemudian, apa sebabnya sehingga murid-murid mengalami kegagalan dalam mengusir setan dan menyembuhkan penyakit ayan itu? Yang perlu kita cari adalah apa penyebabnya. Karena setiap kegagalan pasti ada penyebabnya. Apapun jenis kegagalanmu. Engkau gagal naik kelas, pasti ada penyebabnya. Engkau gagal di dalam bisnis, pasti ada penyebabnya. Engkau gagal dalam mendidik anak, pasti ada penyebabnya. Engkau gagal dalam mempertahankan pernikahanmu, pasti ada penyebabnya. Semuanya, termasuk juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita lihat masalahnya atau di mana. Ternyata masalah itu ada pada iman mereka. Iman. Kita lihat iman mereka. Ayat yang ke-17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Apakah kalimat ini ditujukan kepada murid-murid Yesus ataukah ditujukan kepada orang tua dari anak yang sakit ayan ini? Kemungkinan bisa dua-duanya. Tapi saya lebih setuju ditujukan kepada murid-murid Yesus. Hai kamu angkatan yang kurang percaya. Ditujukan kepada murid Yesus karena iman mereka belum kuat untuk menaklukkan setan. Sehingga yang Tuhan Yesus tegur. Kenapa saya katakan yang ditegur itu adalah iman mereka? Kita lihat di ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi kalimat ini jelas ditujukan kepada murid-murid Yesus. Karena waktu murid Yesus kan bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Yesus kata, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan Bapak Ibu. Karena kamu kurang percaya dan kalimat tidak akan ada yang mustahil bagimu. Dengan kata lain, kalau engkau punya iman yang sempurna, sebuah kemustahilan juga akan menjadi kenyataan. Ternyata untuk memiliki iman sebesar biji sesawi itu tidak mudah ya. Karena kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Segala yang mustahil akan menjadi kenyataan. Termasuk juga memindahkan gunung itu hal yang mustahil terjadi. Bagaimana mungkin sebuah gunung dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain? Pendeta mana, rasul mana yang sanggup melakukannya? Saya percaya, jika zaman sekarang ada pendeta yang punya kemampuan memindahkan gunung, jadwal dia itu pasti padat. Karena seluruh dunia itu banyak gunung-gunung berapi yang siap meletus. Misalnya Gunung Bromo yang lagi muntahkan lahar. Untuk mengamankan lalu diminta pindahkan. Ternyata ada pendeta yang bisa pindahkan gunung. Saya yakin
Pemerintah siap membayar uang triliunan kepada pendeta itu. Oke, Pak Pendeta, you tolong pindahkan gunung ini. Terserah Anda mau lakukan cara apa. You butuh doa puasa, silakan doa puasa 40 hari 40 malam. Gua siap bayar 1 triliun untuk Anda, tapi tolong dipindahkan. Tapi faktanya seluruh dunia belum pernah tampil seorang pendeta seperti itu. Artinya mustahil. Tapi Yesus sudah katakan memindahkan gunung adalah sesuatu yang mustahil. Tapi kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Gunung bisa pindah. Nah, kemudian dari sana lalu kita masuk ke dalam pelajaran kita kembali. Untuk mengusir setan pun memerlukan iman yang kuat. Berarti murid-murid Yesus gagal mengusir setan karena imannya belum kuat menghadapi jenis setan ini. Kemungkinan level setan yang dihadapi mereka itu levelnya lebih tinggi dari yang biasa mereka tangani. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Agaknya pengalaman pahit dari Rasul Petrus ini gagal mengusir setan membuat dia menulis ini. Oke, lawanmu si iblis. Iblis itu berarti harus dilawan. Bukan kita diamkan, bukan kita menghindar, apalagi kita mengalah pada setan. Ya sudahlah, gua ngalah deh, terserah lu deh. Kan jadi kacau. Petrus berkata, lawan dia. Tapi ketika melawan iblis dibutuhkan syaratnya adalah iman yang teguh. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, iman yang teguh adalah iman yang tak tergoyahkan, iman yang kuat, iman yang besar, iman yang bisa memindahkan gunung. Maksud Petrus. Sehingga Petrus ingat sekali dari perkataan Yesus, kamu punya iman sebesar biji sesawi, tidak mustahil. Artinya, seharusnya kalian bisa usir setan ini kalau iman kalian kuat, tidak goyah. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya kita semua orang Kristen menghadapi si setan harus kita lawan. Karena setan bekerja di seluruh dunia. Bukan hanya kerja di Indonesia atau enggak. Setan atau iblis bekerja di seluruh dunia. Maka dibutuhkan iman yang kuat untuk menaklukkan setan. Lalu yang ketiga. Iblis memiliki level kekuatan dan kekuasaan yang berbeda-beda. Banyak sekali misteri yang tidak kita ketahui tentang iblis. Itulah sebabnya kita perlu belajar tentang dunia roh. Dan salah satu bagian dunia roh yang perlu kita pelajari itu adalah demonisme. Agar kita melalui pelajaran ini bisa menyingkapkan rahasia-rahasia tentang iblis. Karena iblis itu ada di dalam dunia roh. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata, yang tidak bisa kita dengar telinga, yang tidak bisa kita raba. Mau tidak mau kita juga harus belajar kira-kira di dalam dimensi roh itu ada apa. Di dalam dunia roh itu seperti apa. Iblis itu seperti apa. Karena ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Misalnya, apakah iblis itu jumlah jambannya atau sedikit? Apakah iblis itu hanya sedikit? Menurut saya sangat banyak Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab Wahyu. 1/3 dari jumlah malaikat berhasil ditarik oleh si ular tua menjadi pengikutnya. Berarti banyak sekali. Dan bukti lebih banyak adalah di dalam Alkitab ada orang yang kerasukan lebih dari setan. Maria Magdalena diusir 7 roh jahat yang merasuk tubuhnya. Sehingga Maria Magdalena setelah dipulihkan 7 roh jahat dikeluarkan. Dia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia dan seringkali menjadi donatur dalam pelayanan Tuhan Yesus. Lalu orang Gerasa yang kerasukan setan legion. 2000 setan masuk ke dalam tubuh itu. Dari mana kita tahu ada 2000 setan? Ketika setan diusir keluar. Lalu merasuki babi-babi, 2000 ekor babi-babi yang kerasukan setan. Ramai-ramai terjun bunuh diri ke dalam sebuah jurang. Bapak Ibu saya kasih jumlahnya banyak. Nah kalau iblis jumlahnya itu banyak. Apakah dia tuh bekerja sendiri? Bekerja masing-masing? Ternyata Rasul Paulus menyingkapkan sebuah kebenaran bahwa iblis itu memiliki struktur organisasi, memiliki hierarki yang sangat rapi. Nah, ini kan dunia roh, dunia demonisme.
Kalau kita nggak pelajari, mencocokkan dengan Alkitab, lalu kita analisa di lapangan, kita nggak akan temukan. Kita lihat bahwa iblis itu memiliki struktur organisasi yang sangat rapi. Kita bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 11-12. Kita lihat Efesus 6 ayat 11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan, tipu muslihat berarti iblis itu sangat licik. Maka kita butuh senjata yang kita butuhkan bukan senjata lahiriah, bukan senjata yang ada di dunia. Engkau tidak gunanya punya senapan canggih, tidak ada gunanya punya bom atom, bom nuklir, karena setan tidak bisa dibom dengan nuklir. Oke, lalu ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan kata melawan. Berapa kali dituliskan melawan? Ada 4 kali. Melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. 4 kali ditekankan oleh Rasul Paulus. Lawan, dan lawan dia. Supaya iblis itu dihadapi, ditaklukkan. Artinya, kita orang Kristen itu nggak boleh pasrah, nggak boleh menghindar, tidak boleh diam, apalagi mengalah kepada setan. Harus kita lawan. Perhatikan kata melawan ini. Dan hati-hati, karena di sini dicatatkan ada pemerintah dan penguasa. Apakah Alkitab memerintahkan umat Kristen melawan pemerintahan yang sah? Karena di sini dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa ini berbicara tentang pejabat. Pemerintah berbicara tentang struktur. Dan setiap pemerintahan punya struktur organisasi, pejabat-pejabat yang menduduki jabatan-jabatan. Di Indonesia ada menteri-menteri. Dan setiap menteri pasti memiliki jabatan untuk fungsi menangani. Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi, macam-macam menteri. Bapak Ibu saya kasih, di sini bukan mengajak orang Kristen melawan pemerintah yang sah. Tidak. Justru orang Kristen diperintahkan harus taat dan tunduk kepada pemerintah di mana kita berdomisili. Kita mencari warga negara. Kalau engkau warga negara Indonesia dan engkau orang Kristen tinggal di Indonesia, engkau harus takluk kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Itu dicatatkan dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lalu pemerintah yang dimaksudkan ini perintah apa? Tidak lain adalah pemerintahan iblis. Penguasa-penguasa iblis, roh-roh jahat di udara. Nah ini pemerintah. Perhatikan kata pemerintah karena ini sangat penting. Jika iblis memiliki pemerintahan dan penguasa, berarti iblis ini memiliki sistem struktur organisasi yang sangat rapi. Rapi sekali Bapak Ibu. Karena di dalam sebuah pemerintahan itu kalau strukturnya tidak jelas, tumpang tindih, pasti terjadi kekacauan. Karena memiliki jenjang dan jabatan yang berbeda, maka kekuatan dan kuasa iblis, setiap iblis juga berbeda-beda. Jadi Anda jangan merasa bahwa setan semuanya kuasanya sama. Jadi kalau istilahnya kekuatannya bisa mengeluarkan listrik 100 volt, maka seluruh setan bisa mengeluarkan listrik 100 volt. Bukan seperti itu. Kuasa iblis itu berbeda-beda. Kenapa saya katakan berbeda-beda? Perhatikan lagi kembali tentang pemerintah. Kita ambil contoh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dari jabatan yang paling rendah, di sini ada RT, ada RW, lurah, camat, bupati, gubernur. Nah kalau sudah jenjang gubernur ini, dia menguasai satu provinsi. Nah di atas gubernur, lalu ada menteri-menteri. Nah di atas menteri ada presiden. Presiden adalah RI 1. Makanya kalau mobil untuk presiden itu ditulis RI 1. Nggak ada nomor lain, RI 1. Artinya ini yang naik itu presiden. Nah kalau wakil presiden RI 2. Nah setelah itu ada menteri-menteri mungkin RI sekian-sekian. Nah artinya RT pasti di bawah RW. RW di bawah lurah. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar cakupan wilayahnya, semakin besar kekuasaannya. Seorang gubernur dan menguasai satu provinsi.
Berarti bupati, camat, lurah, RT, RW semua ada di bawah gubernur. Dia bisa memecat. Tapi seorang RT nggak bisa mecat gubernur. Gubernur bisa pecat RT. Itu masalah Bapak Ibu. Berarti ada jenjang. Maka disebut pemerintah, penguasa-penguasa atau roh-roh jahat di udara. Itulah yang menjadi alasan mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir roh jahat yang menyebabkan anak itu menderita penyakit ayan atau epilepsi. Dan penyakit epilepsi itu didatangkan oleh iblis karena level roh jahat yang dihadapi mereka saat itu lebih tinggi. Jadi selama ini Petrus mengusir setan, murid-murid Tuhan Yesus mengusir setan, tidak ada masalah. Nah, kebetulan kali ini setan yang mereka hadapi itu levelnya lebih tinggi. Nah, murid-murid Tuhan Yesus lupa mengupgrade iman mereka sehingga mereka tidak sanggup menaklukkan iblis yang model satu ini karena levelnya yang lebih tinggi. Semakin tinggi jabatan si iblis dalam pemerintahan mereka, semakin besar kuasa dan kekuatan yang dimilikinya. Dan semakin jahat juga iblis itu untuk mendatangkan penyakit, merusak dan membunuh manusia. Karena kuasanya lebih besar. Kita lihat Matius pasal 12 ayat 43, 44. Apabila roh jahat keluar dari tubuh manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Rumah yang dimaksud adalah tubuh ini. Si iblis itu masuk ke dalam tubuh, lalu setan itu diusir keluar. Nah, tubuh ini lupa diisi dengan isi roh hal-hal yang bersifat rohani. Imannya ada, kemudian ibadah, lupa diisi. Sehingga ketika iblis datang lagi, masuk lagi, rumah lagi bersih. Lalu apa yang dilakukan? Nah, ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi setan itu keluar. Setelah itu rupanya setan yang satu ini cari muka juga. Cari backingan. Jadi dia cari nih setan yang lebih berkuasa dari dia. Lalu ajak, di sono tempat enak lo. Tenang lo. Rumahnya bagus lo. Yang dimaksudkan tubuh orang itu. Maka 7 roh jahat datang. Kemungkinan 7 roh jahat lebih berkuasa. Lebih tinggi levelnya dari roh jahat yang satu ini. Jadi Anda harus tahu tentang dunia roh. Suatu misteri. Karena itu, untuk menaklukkan iblis yang memiliki level dan kuasa yang lebih tinggi, kita juga harus menaikkan iman kita ke level yang lebih tinggi. Caranya bagaimana? Doa puasa. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, lalu pelajaran yang terakhir, menaklukkan iblis dengan level iman yang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya murid-murid Yesus gagal mengusir setan dan menyembuhkan orang. Mereka bingung dan tidak tahu apa penyebabnya. Maka mereka bertanya kepada sang dosen dan Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Lihat kembali ayat 19. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Berarti mereka belum temukan jawabannya. Mereka juga bingung. Loh, kenapa ya? Selama ini kita usir setan gak ada masalah. Tapi kenapa ini gak sembuh-sembuh? Setannya gak keluar-keluar. Setelah orang tuanya bawa kepada Yesus dengan sekejap Yesus usir setan, anak itu langsung sembuh. Mereka penasaran. Lalu ada penjelasan di Yesus 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Penekanan berdoa dan berpuasa. Penting ini kalimat. Selama ini murid-murid Yesus mengusir setan tidak ada masalah dan mereka juga tidak melakukan doa puasa. Biasa saja. Namun kali ini mereka gagal mengusir setan dan menyembuhkan anak yang sakit ayan. Di mana masalahnya? Iblis ini levelnya lebih tinggi.
maka mereka harus menaikkan level iman. Jadi, katakanlah, selama ini yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah setan RT RW. Tapi setan yang kali ini dihadapi mereka adalah setan bupati. Berarti mereka tuh jangan melevel setan, jangan level RT dan RW. Murid di Tuhan Yesus juga harus menaikkan level iman bupati. Bila perlu iman gubernur, baru bisa menaklukkan setan bupati ini. Bisa nangkap dengan mencontoh istilah-istilah seperti ini. Mudah-mudahan Anda bisa nangkap. Salah satu cara menaikkan level iman kita adalah dengan berdoa. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan rutin, berdoa dengan tekun. Untuk apa? Karena doa dapat menaikkan level iman. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, siang malam berdoa. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam berdoa? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lalu di ayat 8 menyinggung tentang iman. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berdoa dengan tidak jemu-jemu dikaitkan dengan iman. Berarti doa bisa menaikkan level iman kita. Okay? Tapi ada yang lebih cepat menaikkan level iman kita. Apa itu? Puasa. Kita lihat, doa itu ada 3 level. Ada 3 level dalam doa. Mungkin selama ini Anda tidak tahu. Karena itu saya ada satu tema lagi tentang doa. Doa pertama, judulnya apa? Suatu hari saya akan kupaskan tentang tema doa. Kita lihat 3 level doa. Yang pertama adalah doa harian. Doa harian adalah doa yang selalu kita lakukan setiap hari. Level kedua adalah doa puasa. Nah, ini yang perlu. Kemudian level yang paling tinggi adalah doa nasar. Saya hari ini jadi pendeta karena saya bernasar. Puluhan tahun, 30-an tahun yang lampau saya menderita penyakit lever, kanker lever. Sudah sirosis yang sudah divonis oleh dokter mati. Tinggal tunggu waktu mati. Tapi hari ini 30 tahun yang sudah berlalu saya masih hidup karena disembuhkan Tuhan. Saya bernasar. Dari saya bernasar sampai disembuhkan sekitar 2 minggu. Padahal saya sudah sakit setahun lebih terbaring di ranjang. Karena saya bernasar, kalau Tuhan sembuhkan saya akan mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan. Tuhan jawab, maka saya tidak bisa kabur, mau tidak mau harus mempersembahkan diri. Nah, kita akan lihat lebih jauh. Level tentang yang kedua, doa puasa. Untuk menaikkan iman kita. Tuhan Yesus sering melakukan doa harian seorang diri. Doa harian. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini doa harian. Lukas 1 ayat 11, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat dan seterusnya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus minta, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, dari permintaan murid inilah muncullah yang namanya doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami adalah doa yang bersifat harian. Kenapa saya katakan harian? Karena di dalam doa Bapa kami ada satu kalimat yang menekankan tentang waktu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya hari ini. Bukan makanan kemarin, bukan makanan besok, tapi hari ini. Karena itu doa Bapa kami adalah doa yang bersifat doa harian. Tuhan menghendaki kita setiap hari berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketika Yesus berhadapan dengan iblis di padang gurun, ternyata Yesus menaikkan level doanya dengan doa puasa. Kenapa Yesus tidak cukup hanya dengan berdoa saja? Bukankah doa harian sudah dilakukan Yesus? Apalagi di padang gurun itu panas. Ketika panas, musim panas-panasnya itu nggak tanggung-tanggung. Tapi ketika musim dingin, dinginnya tuh luar biasa bisa beku kita.
Karena itu di padang gurun tanpa air sangat mudah dehidrasi. Lalu kenapa Yesus masih melakukan doa puasa 40 hari 40 malam? Karena Yesus tahu bahwa untuk menghadapi iblis, pencobaan iblis, ini yang dihadapi itu kemungkinan kepala iblis loh. Si naga tua ini loh. Si iblis, ular tua yang melakukan pemberontakan kepala dari iblis yang dihadapi Yesus. Maka Yesus harus naikkan level imannya. Ini tentu kita bicara tentang pengajaran Yesus. Karena pencobaan Yesus di padang gurun itu membanyak sekali pengajaran yang bisa kita dapatkan. Saya menulis sebuah buku hampir 400 halaman. Hanya di Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Rahasia di balik pencobaan. Buku tersebut sudah memberkati banyak orang. Suatu hari saya akan khotbahkan buku tersebut. Karena itu sangat menarik. Kita lihat doa harian. Jika yang Anda doakan melalui doa harian itu belum ada jawaban, tingkatkan doa Anda ke level yang lebih tinggi, yaitu doa puasa. Doa puasa. Kemudian, jika doa puasa belum dijawab oleh Tuhan, tingkatkan level lebih tinggi dengan doa bernasar. Nah, ini yang jarang dipahami itu. Doa bernasar. Nasar itu apa? Kalau doa puasa seringkali itu apa? Nasar ini yang seringkali terabaikan. Nasar adalah level doa yang paling tinggi. Biasanya doa ini paling berkhasiat, namun harus dilakukan dengan hati-hati karena sangat beresiko. Karena bernasar itu Anda mengikat diri dengan Tuhan. Ketika engkau melanggar nasarmu, Anda bisa dihabisi, dihajar oleh Tuhan. Karena itu harus dilakukan hati-hati. Karena Anda melakukan transaksi dengan Tuhan melalui nasar. Ada hak dan ada kewajiban Anda lewat nasar itu. Murid-murid Yesus tahu kuasa doa puasa. Karena itu mereka sering melakukan doa puasa. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Perhatikan kata ini, berpuasa. Jadi ketika mereka berpuasa dan berdoa, ternyata Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Maka langsung berkatalah Roh Kudus. Artinya ketika engkau mau naikkan level imanmu, berdoa puasa, hubunganmu dengan Tuhan akan menjadi lebih dekat. Karena dengan melakukan doa puasa, engkau meninggalkan duniawi, tahan lapar, tahan haus, dan engkau menyisihkan waktu khusus untuk melakukan hal rohani. Berdoa, kemudian menaikkan puji-pujian, baca Alkitab. Nah, itu level imanmu dinaikkan. Hubungan dengan Tuhan pun dinaikkan. Dan ketika hubungan dengan Tuhan dinaikkan, Tuhan menjadi lebih dekat, maka Roh Kudus bekerja. Lalu ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kenapa ketika mengutus Barnabas dan mengutus Saulus, mereka harus melakukan doa puasa karena mereka tidak tahu ketika turun ke lapangan. Peperangan rohani melawan setan, mengusir setan, menyembuhkan penyakit harus ditingkatkan levelnya dengan doa puasa. Karena di lapangan kita tidak tahu jenis roh apa yang kita hadapi. Lebih baik kita antisipasi. Doa puasa. Kita melakukan pelayanan di lapangan aman. Karena itu, bagi pendeta-pendeta, bagi pengurus atau siapapun, terutama bagi tim doa syafaat, menara doa, ketika engkau melakukan peperangan rohani, seringlah lakukan doa puasa. Karena itu sangat membantu Anda. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita sudah belajar tentang mengapa murid Yesus gagal mengusir setan, lalu bagaimana solusi menanganinya. Semoga ini menjadi satu jawaban bagi kita, menaikkan level iman kita. Tuhan Yesus berkati, kita bertemu lagi minggu depan pada tema yang sama. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar sesi yang ke-8
murid-muridmu gagal mengusir setan, dan kami sudah temukan jawabannya, apa penyebabnya, lalu solusinya, agar ketika kami melakukan peperangan rohani melawan si setan, kami sudah tahu rahasianya, yaitu kami harus meningkatkan level iman kami harus sering lakukan doa, puasa, agar kami mendapatkan kuasa yang lebih besar, meningkatkan level iman dan kuasa kami, sehingga bisa menaklukkan setan-setan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan melalui pimpinan Roh Kudus. Engkau terus pimpin kami untuk pelajaran sesi lanjutan, sesi yang ke-9, dunia roh. Demikianlah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu minggu depan pada tema yang sama. Tuhan Yesus berkati.